Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Alfia Hidayat dengan NIM 1020424300023 dari kelas 2404. Di video ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas pendahuluan modul 1 menggunakan Google Colab. Jadi, hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah diantaranya ada Google Colab, Google Drive, dan dataset yang telah di-download dari modul yang telah diberikan. Nah, di sini saya sudah mengupload datasetnya ke dalam Google Drive. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat notebook baru di Google Colabs hingga siap untuk digunakan. Jadi, pertama saya membuka browser, setelah itu saya cari Google Colabs, kemudian klik yang paling atas, lalu bisa tambah saja notebook baru. Setelah itu, saya rename filenya menjadi TP1. Jika sudah seperti ini, maka notebook sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah menghubungkan Google Colab dengan Google Drive sebagai tempat penyimpanan datasetnya. Sintaks yang saya gunakan untuk menghubungkan Google Drive-nya adalah from Google Colab import drive. Lalu drive-nya mau content drive. Selanjutnya, saya run. Nah, di sini akan muncul notif untuk izinkan notebook ini mengakses file Google Drive Anda. Klik saja sambungkan ke Google Drive. Nah, jika sudah seperti ini, maka Google Colab berhasil dihubungkan dengan Google Drive. Selanjutnya, saya akan mengimpor library Pandas di Google Colab dan menjelaskan apa peran dan fungsinya dalam membaca dataset. Kita tambah kode saja. Ini saya menggunakan sintaks import Pandas as pd. Run. Nah, ini sudah berhasil di-run. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil diimpor. Jadi, Pandas merupakan library yang sangat penting dalam analisis data karena digunakan untuk membaca, mengolah, dan memanipulasi data dalam bentuk table atau data frame. Jadi, dengan Pandas ini, kita bisa dengan mudah melakukan berbagai operasi seperti filtering data, menghitung statistik, dan membersihkan data. Selanjutnya, saya akan menuliskan sintaks untuk membaca dataset ke dalam data frame Pandas dari Google Drive-nya. Sintaks yang saya gunakan yaitu jangan lupa untuk menyesuaikan lokasi penyimpanan datasetnya. Di sini saya menyimpannya itu di My Drive dengan nama test. Di dataset yang berhasil dibaca ini kemudian akan disimpan ke dalam variabel df yang berbentuk data frame yang nantinya variabel ini akan digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Berikutnya saya akan menuliskan sintaks untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset. Saya menggunakan sintaks df head 10. Lalu kita run. Nah, jadi ini outputnya adalah 10 baris pertama dataset. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengetahui apakah si datasetnya ini sudah terbaca dengan benar atau belum. Dan karena outputnya sudah menunjukkan 10 baris yang sesuai, maka dataset sudah berhasil terbaca. Selanjutnya, saya akan menuliskan sintaks untuk menampilkan 10 baris terakhir dari datasetnya. Jadi kebalikan dari sintaks yang tadi. Dengan perintah df tail 10. Lalu kita run. Nah, berikut adalah output 10 baris terakhir dari datasetnya. Jadi tujuan dari melihat 10 baris terakhir dari datasetnya itu untuk mengetahui apakah datasetnya itu sudah lengkap atau belum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pada tahap understanding setelah datasetnya itu dimuat. Jadi, pada tahap
Data understanding itu biasanya saya mulai dari melihat struktur data dengan memakai sintaks dfinfo. Jadi dari perintah dfinfo ini saya bisa tahu jumlah data dan tipe data dari setiap kolomnya. Kemudian saya menggunakan dfdescribe. Jadi perintah dfdescribe ini bertujuan untuk melihat statistik seperti rata-rata, nilai maksimum, dan minimum. Selanjutnya saya juga mengecek missing value menggunakan dfisNull_sum. Jadi perintah dfisNull ini untuk mengetahui apakah ada data yang kosong. Jadi tujuan dari semua langkah ini adalah untuk memahami kondisi data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Ini saya run saja. Berikut adalah outputnya. Jadi berdasarkan output, kita dapat melihat nama kolomnya, kemudian jumlah datanya, dan tipe datanya. Selain itu, kita juga dapat melihat nilai yang kosong. Di sini terdapat nilai yang kosong atau missing value pada kolom long front page dengan missing value itu sebanyak 227, dan untuk MS zoning itu ada 4, dan cell type itu ada 1. Selanjutnya saya akan menulis sintaks untuk mengimport matplotlib dan cburn. Jadi sintaks yang saya gunakan itu import dan import. Lalu kita run. Nah, ini sudah berhasil di-run. Jadi, matplotlib itu digunakan untuk membuat grafik dasar seperti line chart dan histogram. Sedangkan untuk cburn-nya itu digunakan untuk membuat visualisasi yang lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami, terutama dalam analisis statistik. Selanjutnya, saya akan membuat grafik histogram untuk salah satu kolom numerik dengan perintah Jadi berikut adalah histogram dari satu kolom numerik, yaitu lot area untuk luas tanah. Jadi histogram itu digunakan untuk melihat distribusi data, bagaimana datanya tersebar dalam suatu rentang nilai. Dari grafik ini saya bisa mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau condong ke satu sisi seperti miring ke kanan atau ke kiri, serta melihat frekuensi kemunculan nilai tertentu. Dari grafik histogramnya ini dapat dilihat bahwa datanya ini cenderung condong ke kanan atau right skew, karena sebagian besar data terkumpul di nilai kecil sekitar 0 sampai 15.000. Artinya hanya ada sedikit data dengan nilai yang sangat besar. Selanjutnya saya akan menuliskan sintaks untuk membuat box plot dari salah satu kolom numerik, yaitu lot area, dengan mengidentifikasi outlier dari grafik tersebut. Nah, berikut adalah output dari box plot yang telah dibuat. Jadi berdasarkan grafik box plotnya ini dapat dilihat bahwa terdapat outlier. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ada outlier pada grafik itu, kita dapat melihat titik-titik yang berada di luar whisker. Maka titik tersebut merupakan outlier. Nah, di sini terdapat titik yang berada di luar whisker. Maka titik-titik ini merupakan outlier dari kolom numerik lot area. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah utama dalam tahap data preparation sebelum dilakukan analisis lanjutan. Jadi, tahapan dari data preparation itu sendiri, yang pertama ada data cleaning, yaitu untuk menghapus duplikat, menangani missing value, dan memperbaiki data error. Di sini, saya akan melakukan data cleaning dengan menghapus missing value dengan perintah. Kemudian saya ingin menghapus data duplikat dengan perintah drop duplicates. Nah, selanjutnya ada tahap data transformation. Di sini itu biasanya ada normalisasi atau standarisasi, kemudian ada encoding atau labeling, dan ada konversi tipe data.
Di sini saya akan mencoba data transformasi dengan perintah. Selanjutnya saya akan melakukan data formatting dengan mengubah tipe data. Tahapan lainnya itu ada data integration, yaitu menggabungkan beberapa dataset. Lalu ada data reduction, yaitu mengurangi dimensi dan menghapus fitur yang tidak relevan. Dan yang terakhir itu ada data formatting, yaitu menyusun struktur data agar siap untuk dianalisis. Nah, ini tandanya sudah berhasil diubah. Jadi, jika terdapat missing value pada dataset, kita itu dapat menggunakan perintah seperti ini, dfDrop-nya, atau jika ingin menghapus missing value pada kolom tertentu, seperti tadi ada kolom load frontage, itu ada missing value sebanyak 200 sekian, bisa menggunakan perintah dfDrop-nya dengan subsetnya itu load frontage. Ini bisa kita run saja. Nah, maka missing value pada kolom load frontage ini terhapus. Maka di sini missing value-nya itu sudah terhapus, sudah berhasil terhapus. Selanjutnya, jika ada outlier, maka penanganannya adalah nah, jika sudah seperti ini, maka outlier itu sudah berhasil untuk dihapus. Kita bisa membuktikan dengan merun kembali grafik boxplot yang telah tadi dibuat. Nah, di sini dapat terlihat bahwa untuk outlier itu sudah terhapus. Dan jika ada data yang duplikat, maka dapat menggunakan perintah dfDrop duplikat. Maka otomatis data-data yang duplikat itu bisa terhapus. Dan jadi untuk kasus missing value dengan dfDrop-nya itu, dia kelebihannya data itu menjadi lebih bersih dan tidak ada nilai yang kosong dan mudah juga untuk dilakukan. Tapi kekurangannya itu jika datanya dihapus maka bisa mengurangi jumlah data dan jika diisi bisa membuat data menjadi kurang akurat karena nilainya itu kayak hanya perkiraan. Sedangkan kalau misalkan outlier dengan IQF kelebihannya itu data menjadi lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi dengan nilai ekstrim dan analisis juga menjadi lebih akurat. Tapi kekurangannya itu ada kemungkinan outlier itu sebenarnya merupakan data penting tapi malah terhapus. Dan jika salah menghapus, maka bisa juga kehilangan informasi yang berharga. Selanjutnya, kalau misalkan ada data duplikat dan kita menghapus data duplikat tersebut, kelebihannya data itu jadi bisa lebih valid dan tidak berulang itu, tidak redundant dan menghindari perhitungan yang bias. Tapi kekurangannya kalau misalkan tidak dicek dengan benar, bisa saja kita itu menghapus data yang sebenarnya itu masih diperlukan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.